Alhamdulillah alladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang amat baik ini kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat terbaik yang Allah berikan kepada kita, an'amana bi nikmatil imani wal islam, yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan iman dan Islam ini. Mudah-mudahan nikmat terbaik ini bisa kita rawat, kita jaga dengan senantiasa melakukan ikhtiar, beramal saleh, melakukan banyak kebajikan. Mudah-mudahan itu bagian daripada rasa syukur kita terhadap nikmat tersebut, dan mudah-mudahan Allah berkenan dan senantiasa memberikan janjinya akan senantiasa menambah dan terus menambah nikmat yang disyukuri, sehingga menjadikan nikmat hidayah iman dan Islam ini kita bawa, kita pegang sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat ma'assalam kita sampai haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di tengah ujian dan cobaan kehidupan ini, senantiasa berupaya ittiba'ur Rasul, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan hadiah terbaik di yaumul hisab ini berupa syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, masih di bulan Syawal, bulan peningkatan setelah Ramadan. Kita semua merasa bahwa Ramadan itu ikhtiar yang luar biasa kita untuk dekat kepada Allah. Hablum minallah kita menjadi bagus dengan adanya bulan Ramadan itu. Kita lakukan ibadah selama 12 jam berpuasa Ramadan, kemudian di malam harinya kita lakukan tilawah Al-Quran dan qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Itu adalah merupakan ikhtiar betapa banyak waktu kita dekat dengan Allah, betapa banyak waktu di hari-hari itu kita dekat dengan Allah SWT. Sehingga ada ikhtiar manusia ketika di bulan Syawal ini, ketika hablum minallah mereka sudah bagus, mereka berikhtiar untuk memperbaiki hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia, dengan saling bermaaf-maafan. Walaupun anjuran daripada ajaran agama Allah, agama Islam kita, ketika kita bersalah kepada saudara kita untuk bersegera meminta maaf, tapi hal itu tidaklah salah ketika tradisi maaf memaafkan dan saling membuka dada untuk memberi maaf terhadap saudaranya ini menjadi tradisi positif yang memang dianjurkan sekali
untuk kita saling membuka dada kita terhadap kekhilafan dan kesalahan saudara-saudara kita. Ayat yang cukup populer tentang maaf memaafkan ini di bulan Syawal. Terkadang orang merayakan halal bihalal dengan teman sejawat, dengan teman sekantor, dengan teman-teman sekolah dahulu. Maka ayat yang sangat populer adalah di surat Ali Imran 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini para jamaah menjadi salah satu dari tanda dan ciri orang-orang yang bertakwa. Ketika di Ali Imran 133-nya Allah perintahkan wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dilanjutkan dengan alladzina yunfikuna fis sarra ilal akhir. Maka di antara tanda atau indikator orang-orang yang bertakwa, justru di ayat 134 ini menggambarkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan manusia, yang diawali dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Kemudian dilanjutkan dengan wal kadhiminal ghaidha, orang yang memaafkan kesalahan, mampu menahan marahnya, wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mufassir menafsirkan ayat ini tentang 3 pilihan kita umat Islam ketika menghadapi kesalahan yang dilakukan saudara-saudara kita terhadap kita. Pilihan pertama adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Pilihan yang kedua adalah wal 'afina 'anin nas, kita maafkan kesalahan itu. Dan yang ketiga, di samping kita memaafkan, kita berbuat baik terhadap orang yang mendolimi, yang salah terhadap kita. Pilihan ini para jamaah menunjukkan kualitas ihsan kita, menunjukkan kedudukan kita di hadapan Allah terhadap muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan derajat ini dalam 3 kategori. Derajat yang pertama adalah wal kadhiminal ghaidha, bagi orang-orang yang temperamental, yang sumbu pendek dalam bahasa sekarang. Menahan marah itu bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Apalagi kesalahan itu sengaja dilakukan untuk mempermalukan kita atau meruntuhkan harga diri kita. Sehingga kategori pertama, walaupun ini level 1, menahan marah, akan tetapi ini merupakan bagian pilihan yang sah-sah saja dilakukan oleh orang, yang tentunya Islam melarang membalas, apalagi menciderai atau melukai, baik secara verbal maupun secara fisik. Tapi Islam hanya menyediakan 3 pilihan. Tahanlah amarahmu, maafkan kalau mampu, berbuat baiklah terhadap orang yang mendolimimu. Maka 3 pilihan ini menjadi salah satu tolak ukur di derajat mana kita dalam pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat seperti ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, reaksi kita terhadap kesalahan orang lain, jika itu wal kadhiminal ghaidha, Ibnu Katsir menyatakan al-kadhimina ini bermakna menahan sesuatu agar tidak tumpah dengan cara menutupinya.
Maka ketika seseorang menahan amarahnya, sesungguhnya dia menahan agar tidak tumpah seluruh kekesalan yang ada pada dirinya, baik itu yang dirasakan di hatinya maupun fisiknya. Dia tahan, dia tidak keluarkan baik perkataan maupun gerakan fisiknya. Maka ini dikatakan al-kadhim, al-kadhimin al-ghaidha. Dia tutup sesuatu yang akan tumpah. Kalau yang ditumpahkan adalah amarah berupa kata-katanya, membalas dengan kata-kata yang lebih keji, itu berarti bukan al-kadhimin al-ghaidha. Dia tidak sudah mampu menahan amarahnya. Apalagi secara fisik dia melakukan balasan atau kekerasan. Dan orang-orang yang kadhiminal ghaidha ini sebenarnya mampu dia melakukan ini untuk membalas, tapi dia mampu menahannya. Maka peringkat ini yang dibenarkan di dalam Islam. Ketika seorang al-kadhim menahan, masih ada luka di hatinya ini, masih ada dendam yang membara, tapi mampu dia redam, maka kategori inilah yang dikatakan kategori al-kadhim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, peringkat yang kedua adalah wal afina anin nas. Maka peringkat ini setingkat lebih tinggi dari menahan amarah. Al-afu yang menjadi kata dasar dari maaf ini maknanya adalah berlebihan, sebagaimana surat Al-Baqarah 219, wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus diinfakkan. Qulil afwa, katakanlah yang lebih dari keperluan. Maka al-afu ini maknanya adalah berlebih. Berkembang al-afu menjadi makna keterhapusan, sehingga ketika seorang sudah memaafkan dan membuka dadanya untuk orang lain, maka dia sudah hapus luka yang ada di hatinya. Dia lenyapkan dendam yang membara, yang menyelimuti dirinya di dalam hatinya, dan dia sedang berupaya dengan sungguh-sungguh menghapus kesalahan itu dan tidak mengingat lagi kesalahan itu orang lain terhadap dirinya. Inilah kata-kata yang dimaksud dengan memaafkan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mulia orang-orang yang mampu menghapus kenangan pahitnya terhadap orang lain. Karena ketika seseorang itu masih ada dendam di dalam hatinya, maka yang dimungkinkan adalah orang itu ketika bertemu dia sulit untuk bertegur sapa, saling diam. Ketika dia hanya mampu di level menahan amarah, orang ini ketika kita mau jumpa di jalan kita menghindar, males rasanya ketemu, males berbicara dengan dia. Maka ketika kita sudah memaafkan, maka perkara-perkara ini tentu sudah tidak kita lakukan. Salam kita lakukan, assalamualaikum, sebagai hubungan silaturahmi pertama terhadap orang-orang. Dan orang-orang yang memberi salam pertama adalah orang-orang yang terbaik. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang sudah membuka dadanya untuk menerima salah orang lain dan tidak mengingat lagi, maka ada peringkat yang lebih tinggi dari itu. Rasulullah dalam satu waktu di majelis beliau tersenyum, menangis sampai meneteskan air mata beliau. Kemudian di waktu itu pula
Setelah beliau bersedih dan menangis, beliau tersenyum. Para sahabat tidak seorang pun yang berani bertanya, kecuali Umar ibnul Khattab, yang memang terkenal beliau sangat kritis dan berani. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian tidak beberapa lama engkau tersenyum ya Rasulullah, ada apa gerangan? Maka Rasulullah menyampaikan, ditampakkan olehku wahai sahabatku, di pengadilan Allah di yaumul hisab nanti, tentang dua orang muslim. Yang satu menuntut saudaranya yang lain, ya Allah, aku ingin dibalas kezalimanku selama di dunia ini oleh sahabatku, oleh saudaraku. Apa tidak ada alasan, kata Allah, untuk kamu memaafkan? Tidak ya Allah. Wahai fulan, engkau selama di dunia telah melakukan kezaliman terhadap saudaramu yang hari ini sedang menuntut. Hari ini kamu akan dituntut terhadap kesalahan kezaliman yang telah dilakukan yang telah engkau lakukan terhadap saudaramu selama di dunia ini. Ya Allah, kata hamba tersebut, saya tidak punya apapun hari ini. Tidak ada sesuatu pun yang akan kami berikan terhadap saudara kami. Ya. Maka disampaikan oleh Allah kepada saudara yang menuntut, wahai fulan, saudara yang kamu tuntut tidak memiliki apapun dari kebaikan karena sudah banyak diambil oleh saudara-saudara yang lain. Hari ini habis kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, kezaliman yang telah dilakukan saya tuntut, keburukanku ambil ya Allah, berikan kepadanya. Maka ketika itu Rasulullah menangis karena sifat lembutnya baginda Rasul terhadap kita, hamba umat-umatnya ini. Menangis Rasulullah melihat betapa muflisnya, betapa bangkrutnya orang yang beriman ini di yaumil hisab, di hari di mana Allah menjadi hakim yang seadil-adilnya. Tidak seperti hakim sekarang. Allah menjadi hakim, alaihissallahu biahkamil hakimin. Di surat At-Tin ayat terakhir ini, Allah tunjukkan di pengadilan akhirat ini ada seorang hamba. Maka oleh Allah, orang yang menuntut itu ditampakkan padanya satu televisi besar kalau dianggap sekarang ini, di mana ditampakkan rumah istana yang sangat indah, yang tidak pernah terbayangkan waktu terbuat dari emas dan perak, indah sekali. Maka bertanyalah seorang yang menuntut itu, ya Allah, sungguh indah tentunya rumah-rumah yang indah itu untuk orang-orang yang engkau angkat menjadi nabi dan rasul. Kata Allah, tidak. Untuk orang-orang yang mati syahid ya Allah, bukan. Ini untuk orang-orang yang mampu membayarnya, kata Allah SWT. Siapa yang mampu membayarnya? Engkau pun bisa membayarnya. Dengan apa ya Allah? Engkau maafkan saudaramu. Maka orang yang menuntut itu langsung berlutut di hadapan Allah. Ya Allah, aku maafkan saudaraku. Aku ikhlaskan dan aku lapangkan dia terhadap kezaliman yang telah dilakukan selama di muka bumi ini. Aku maafkan ya Allah. Maka apa yang disampaikan Allah? Wahai fulan, gandenglah temanmu yang kau tuntut itu. Kamu ajak bersama-sama masuk surgaku. Inilah yang membuat Rasulullah tersenyum bahagia. Betapa berharganya maaf itu, para jamaah. Kalau kita suka dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, maka mulai sekarang bukalah pintu maaf itu untuk saudara-saudara kita. Dan maaf yang terbaik adalah di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada permintaan untuk kita memaafkan, tapi suruh memberi maaf. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40, Allah menyampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimun. Balasan terhadap kejahatan adalah pembalasan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya ditanggung oleh Allah. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai permusuhan dan berbuat jahat. Di surat Asy-Syura ayat 40. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa berharganya sehingga di surat Asy-Syura ini Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran tanpa ditulis oleh malaikat pencatat amal untuk kasus mau memaafkan dan berbuat baik terhadap orang lain. Inilah para jamaah momen bulan Syawal, kita jadikan diri kita plong, tidak ada ganjalan, tidak ada dendam di hati kita, free, bebas. Hati kita ini kita bebaskan untuk salahnya orang lain terhadap kita, seberat apapun itu. Jika kita ingin mendapatkan fa ajruhu 'ala Allah, sebagaimana puasa, asyamuli wa ana ajzi bihi, aku sendiri kata Allah yang memberikan maaf, memberikan pahala terhadap orang-orang yang berpuasa. Ini kemudian untuk memaafkan dan berbuat baik, Allah pun memberlakukan yang sama dengan puasa Ramadan. Aku sendiri yang akan menanggung ganjaran dan pahalanya. Betapa murah hatinya Allah SWT. Semurah hati yang kita berusaha untuk memaafkan salah orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, ketika kita sudah mampu di level yang kedua memaafkan salah orang lain, yang agak lebih sulit lagi, kita berbuat baik terhadap orang yang nyalai kita ini. Sudah dizalimi, kita maafkan, kita berbuat baik terhadapnya. Dan ini Rasulullah dalam banyak kisah, ada banyak orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang masuk Islam di zaman Rasulullah dengan uswah hasanah baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu al-afu, memaafkan ini, dan berbuat baik terhadap orang-orang yang meludahi, mengejek, menghina baginda Rasul. Justru ketika sakit dikunjungi, Rasulullah yang pertama mengunjungi orang yang mengolok-olok itu, yang kemudian luluh hatinya memeluk agama Islam. Ma'asyiral hadirin, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 99 Allah berfirman berkaitan dengan tingkat muhsinun yang tertinggi, yakni di samping memaafkan dan berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah Muhammad engkau pemaaf, suruh orang berbuat ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika turun ayat ini, Rasulullah meskipun beliau orang Arab, beliau belum memahami makna al-urf. Ya Jibril, ma makna al-urf? Wahai Jibril, apa makna al-urf itu? Qala Jibril, maka berkatalah Jibril, wa'fu amman dolamak, tu'ti man haramak, sil man qata'ak. Al-uruf bimana wa'fu amman dolamak, engkau memaafkan orang yang mendolimimu. Rasulullah di samping diperintah menjadi seorang yang pemaaf, dia diperintahkan untuk menebarkan al-uruf ini di kalangan umatnya,
agar senantiasa melakukan 3 hal jika mampu itu dilakukan, karena itu ada tingkatan muhsinin yang tertinggi. Wa'fu amman dzalamak, memaafkan orang yang menzalimi. Tu'ti man haramak, memberi hadiah terhadap orang yang tidak pernah memberi. Silman qata'ak, menyambung persaudaraan orang yang sedang berupaya memutus silaturahminya dengan kita. Maka itulah tingkatan al-uruf, tingkatan orang-orang yang senantiasa berbuat ma'ruf,